Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam hari tiba. Besok Reina sangat senang karena sudah diperbolehkan pulang. Artinya ia akan bebas dan bisa berkuliah kembali. Tapi anak itu harus diantar oleh Gus Adnan. Reina menolak dan memilih menaiki ojek mobil saja, itu pun Reina memohon agar diizinkan. Di dalam kamar rawat tersebut sudah ada kedua orang tua dari keduanya. Nan, panggil Abi Huzan kepada anak lelakinya yang sibuk dengan laptop. Iya Bi, Abi tiba-tiba pengen punya cucu. Ucap Abi Huzan membuat Gus Adnan tersedak ludahnya sendiri. Sedangkan Reina yang meminum air putih turut tersedak hingga terbatuk. Cucu, iya, lucu banget nanti di pesantren dia main sama santri. Ujar Abi Huzan. Ndak usah terlalu dipaksa Abi. Jika Allah memberikan rezeki pasti akan diberikan anak itu tepat waktu. Sahut Umi Amimah. Bunda juga pengen nih nah. Bunda Eli menatap anaknya yang pura-pura tidak melihat tatapan ibunya. Reina tidak tahu harus bereaksi apa terhadap perkataan keempat orang tua tersebut. Mereka saja pisah kamar dan hanya mengobrol layaknya partner Olimpiade Sains. Jangan lupa ya Nan. Abi Huzan tersenyum kepada putranya seolah berharap agar anak laki-lakinya mau mengabulkan. Asyik ya nanti. Kalau cewek jadi Ning, kalau cowok jadi Gus tuh. Sahut Bunda Eli senang. Bener tuh Bun. Sahut Papa Gani menimpali. Reaksi kedua orang yang dibegitukan rasanya ingin menghilang sekali. Sejak awal keempat orang tua tidak menyinggung tentang anak memang. Tapi secara tiba-tiba Abi Huzan menginginkannya. Sudah malu nanti mereka. Umi gak maksa ya buat kalian berdua. Ucap Umi Amimah. Iya Mi. Keempat orang tua tersebut kompak pergi dari ruang rawat inap Reina karena hari yang sudah malam juga jam besuk yang sebentar lagi habis. Setelah kepergian keempat orang tua tersebut, Reina menatap ke arah Gus Adnan. Gus iki piye? Saya juga bingung nah. Keduanya memikirkan cara agar keluarga mereka paham terlebih dahulu. Tapi alasannya apa? Sebenarnya tak ada alasan juga untuk menunda mempunyai anak. Kayaknya Abi abis lihat temennya gendong cucu deh. Ujar Reina menebak. Kayaknya sih, temen Abi rata-rata udah punya cucu juga. Balas Gus Adnan. Reina melamun sejenak. Dia bukannya tidak mau hamil tapi mereka saja tidak pernah melakukannya. Oke, terlalu dewasa membahas hal ini. Kamu tidur aja. Masalah ini pikirin besok aja. Ucap Gus Adnan. Aku gak mau pulang ke rumah Bunda deh. Nanti ditanyain cucu mulu. Sahut Reina. Bilang aja proses. Ujar Gus Adnan membuat Reina melotot kaget. Tidur. Baca doa tidur jangan lupa. Iya, selamat malam Gus. Malam Reina. Reina berjalan ke arah kelas matkulnya. Hari ini ada 2 kelas di kampus yang harus ia lakukan. Soal lukisan sewaktu itu, untungnya tidak ada lukisan yang rusak karena perbuatan Reina. Jadi, aman semua tidak ada yang mengulang. Beberapa mahasiswa maupun mahasiswi menatap Reina yang di tangannya terdapat arm sling. Reina duduk di sebelah Leon yang belum menyadari keberadaannya. Leon. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Latah Leon lalu menatap ke sebelahnya. Ya Allah Re. Lo udah sehat. BTW untung tangan kiri lo yang patah bukan tangan kanan. Ucap Leon bernafas lega. Pas berantem kemarin dia mukul sebelah kiri sih. Jawab Reina. Gili anjir. Tuh cewek asalnya dari mana sih? Katanya bukan dari kampus kita. Berani banget masuk ke wilayah kampus kita. Leon menahan kekesalannya. Orang kayak Taik itu gak usah masalahin lah. Balas Reina walaupun dalam hari menyumpah serapahi Azahra. Yang penting lo sehat. BTW, siapa yang ngajar ini nanti? Tanya Reina melihat ke depan. Ya Pak Trimurto lah.
Katanya mau bikin presentasi secara kelompok. Kata Leon. Pembahasan apa emang? Tanya Reina. Keduanya terlarut membahas tentang presentasi yang hendak diadakan itu. Tak berselang lama Pak Trimurto datang membuat seluruh mahasiswa di sana diam semua. Ambreina Kalista. Hadir Pak. Pak Trimurto mengalihkan pandangannya ke atas dan melihat Reina mengangkat tangannya. Pak Trimurto tersenyum lalu memberikan jempol. Dia tuh kakek Lona. Orangnya kelihatannya akrab banget sama lo. Bisik Leon. Lo lihat deh, mirip gak? Hanya Reina balik sambil berbisik. Enggak. Nah, kalau gitu enggak on. Balas Reina gemas. Siapa tahu aja sih. Reina mendelik mendengar perkataan Leon. Keduanya lalu fokus ke penjelasan materi yang disampaikan oleh Pak Trimurto. Beberapa kali ada mahasiswa maupun mahasiswi yang terkena teguran karena mengantuk. Kelas hari ini selesai. Pertemuan berikutnya sudah harus presentasi ya. Ujar Pak Trimurto yang mendapatkan anggukan dari para mahasiswa dan mahasiswi di sana. Makan kuy. Ajak Leon. Di mana? Ajak Karin sekalian aja. Karin kurang 10 menit lagi sih matkulnya selesai. Nunggu di perpustakaan hukum aja yuk. Adem di sana. Ujar Leon. Ayo, Reina. Sini. Panggil Gus Adnan kepada Reina yang baru pulang dari kampus. Apa Gus? Tanya Reina lalu merebahkan tubuhnya ke atas sofa. Teman-teman kamu tahu kalau kamu nikah? Tanya Gus Adnan. Reina menggelengkan kepalanya. Belum. Balas Reina. Kalau mau ngasih tahu ke teman kamu, aku enggak masalah. Ujar Gus Adnan. Iya aman dah itu. Terus kenapa manggil aku tadi? Tanya Reina. Masalah Abi belum kelar. Reina menggaruk kepalanya bingung. Masa harus jujur Gus? Tapi aku takut mereka kecewa. Kata Reina. Aku juga mikir gitu nah. Kita nunggu waktu aja gimana? Soal pertanyaan itu gampang aja, biar aku yang mengatasinya. Kata Gus Adnan. Oke deh. Pokoknya aku juga mau fokus kuliah Gus, semester 5 berat. Ujar Reina. Iya. Kerjain aja tugas kuliahmu. Reina tersenyum senang lalu pergi ke atas menuju kamarnya untuk mandi dan melakukan tidur siang sebentar. Gus Adnan tak menegurnya. Ia membiarkan Reina untuk beristirahat sedangkan ia nanti malam akan memasak makan malam. Mereka sepakat memasak makanan malam secara bergantian. Jika Gus Adnan pulang malam, Reina akan memasakkan begitu juga sebaliknya. Bedanya jika Reina lelah dari kampus, Gus Adnan yang akan memasak untuk makan malam. Setelah selesai membersihkan diri, Reina kembali turun ke bawah untuk makan. Sungguh tadi di kampus melelahkan sekali. Ingin tidur di kelas pun rasanya tak bisa karena bisa mengurangi nilai yang ada. Gus, aku takut deh kepikiran sama omongannya Abi. Ujar Reina ketika keduanya sudah ada di meja makan bersama. Gus Adnan menatap Reina lalu menelan makanannya. Aku bilang kan tenang aja. Jadi, jangan dipikirkan. Biasanya itu pikiran sesaat dari Abi. Balas Gus Adnan. Reina menghela nafas, kayaknya sih enggak iya. Tapi Abi berharap banget, aku jadi gak enak. Ujar Reina mengeluarkan rasa tak enaknya. Abi gak maksa kok, tenang aja. Reina mengangguk lalu kembali melanjutkan makan malamnya. Keduanya pun bingung harus bagaimana. Semester 5 itu semester di mana para mahasiswa lagi sibuk-sibuknya. Apalagi Reina yang sebentar lagi menaiki ke semester 6. Reina pun sama. Jadwal perempuan itu jadi sangat sibuk. Pulang malam pun, jadi sering karena kerja kelompok untuk membahas tentang presentasi dan lain sebagainya. Gus Adnan paham tapi jika terlalu sering juga bahaya. Tapi Reina selalu bilang bahwa ia pulang malam karena tugas saja. Reina juga bilang kalau Gus Adnan tidak percaya langsung tanya ke Ridwan saja. Malam ini pun sama. Gus Adnan sholat maghrib sendiri. Biasanya akan berdua dengan Reina tapi perempuan itu akan sedikit pulang malam katanya. Masa saya kangen sama kamu sih Reina? Gumam Gus Adnan setelah selesai membaca Al-Quran.
Saya sebenarnya cinta sedari awal tapi denial karena sikap kamu. Mau jujur, kamu bawaannya bercanda terus. Monolog Gus Adnan lalu menutup Al-Quran dan melipat sajadahnya. Lelaki itu memutuskan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dan usaha yang ia jalankan. Gus Adnan memang tak pernah bilang kepada Reina karena Reina pasti akan tahu lambat waktu nanti. Kenapa Gus Adnan bisa berkata rindu kepada Reina? Karena sore menjelang malam keduanya akan tetap berada di rumah. Mau makan enak pun mereka memutuskan untuk membeli lewat online. Jika belakangan ini yang sudah hampir 7 hari Reina hampir tak terlihat di matanya. Siklusnya berangkat pagi pulang malam. Gus Adnan pun sampai heran. Siapa yang bekerja sebenarnya? Mau menegur tapi kasihan Reina yang kelelahan dengan jadwal kuliahnya. Reina, ayo pulang, suamimu rindu. Di sebuah kafe terdapat 3 orang yang baru menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Karin pulang sana, suruh Leon kepada sepupunya. Karin mendelik tak mau. Aku masih mau di sini, jawab Karin. Karin, nanti kamu dimarahin papa kamu. Enggak mau. Kekuh Karin dengan tangan yang disilangkan di dada. Biarin aja Dahli, asal enggak bocor. Sahut Reina menengahi. Maksudnya apa nah? Tanya Karin tak mengerti. Ia mendekatkan kursinya ke arah Reina sedangkan Leon ada di seberang mereka berdua. Pokoknya jangan disebar ya, apa yang gue omongin ini. Peringatan Reina kepada 2 temannya. Aman deh, kalau lo ngomong gitu ke gue sama Karin. Balas Leon dan diangguki oleh Karin yang berada di sebelahnya. Janji Re. Kalau bohong harus dapat konsekuensinya. Ancam Reina. Lu mah langsung ngomong aja kali. Ucap Leon tak sabaran. Sabar, nanti lo sok dengernya. Balas Reina ngegas. Gue udah nikah guys. Heleh, lo ngeprang ya. Ini April Mop masih lama Reina. Balas Leon tak percaya. Gue lagi serius kok, sahut Reina. Masa sih nah? Kapan? Tanya Karin. Kalian tahu gak waktu gue gak masuk sewaktu semester 4? Itu gue nikah anjay. Privat emang karena gue gak suka terlalu banyak orang. Jelas Reina memperjelas rahasianya. Bukti. Reina mengambil handphonenya dan mencari foto saat pernikahannya di masjid. Nih, gue gak bohong ya. Reina menunjukkan ia sedang proses ijab kabul. Karin melongo mendengarnya. Ia sedikit lemot dalam mencerna hal seperti ini. Editan ya, tuduh Karin. Bukan. Kalian kenapa gak sepercaya itu sih? Reina kesal sendiri melihat teman-temannya yang masih tak percaya. Ya udah gue percaya soalnya ini loh. Tuh kelihatan banget postur tubuhnya. Leon menunjuk foto Reina yang sebelumnya. Ada cincinnya gak? Tanya Karin masih kurang percaya. Ada. Reina merogoh isi tasnya lalu menemukan kotak berisi cincin miliknya. Setelah sampai di rumah pribadinya dengan suaminya, ia tak memakai cincin tersebut. Gus Adnan juga tidak masalah asal jangan dihilangkan. Ya udah gue percaya, ujar Karin. Nah, lo bohong gue anjing, ucap Leon mendramatis. Lebay. Terus gue mau nanya nih. Kalau semisal dia berharap ke gue kayak gimana? Tanya Reina. Jangan bilang kamu dijodohin dan kamu gak ada rasa sama dia. Tebak Karin. Iya bener. Plak, plak. Woilah. Sakit. Teriak Reina sambil menggosok lengan kanan kirinya. Leon mah, lengan kiri abis patah nih malah ditepuk. Reina meringis kesakitan. Heh upil, lo manusia abnormal yang gak bisa merasakan yang namanya kesakitan. Balas Leon ngegas. Betul tuh, dukung Karin. Nanti gue masuk rumah sakit lo yang bayar tagihannya. Balas Reina. Halah, Karin bapaknya yang punya rumah sakit aja gak selebay lu. Sahut Leon. Karin plonga-plongo lalu segera menghentikan perdebatan dari kedua orang tersebut. Lanjutin nah, perkataan kamu tadi. Ujar Karin. Ya gitu, masa gue buka hati. Gue tuh males gitu loh punya perasaan itu. Nanti gue jadi orang gila.
kata Reina dengan nada sebal. Buka hati aja loh nah. Nasihat Karin. Reina merengut mendengar perkataan Karin. Gimana caranya? Rengek Reina tak mengerti. Coba lo minta tolong apa kek yang lo gak bisa. Tapi lo bisa semuanya. Lanjut Leon setelah terdiam sebentar. Tahu deh, aku bingung caranya. Reina memejamkan matanya berusaha berpikir keras. Jangan dipaksa nanti perasaannya gak tulus loh. Ujar Karin yang ada benarnya. Mending pulang aja Re, suami lo khawatir kayaknya. Kata Leon. Mana mungkin, bantah Reina. Suami mana yang gak khawatir sama istrinya? Goda Leon. Iya aku pulang. Bentar pesen ojol. Reina mengotak-atik handphonenya. Aku juga mau pulang. Ucap Karin sambil menatap ke arah Leon. Ya udah aku pesenin ojol. Aku mau main sampai malam sama temen cowok aku. Leon segera memesankan ojol untuk Karin. Aku bilangin mami kamu ya. Ancam Karin. Udah izin kok. Lagian mami aku ada di luar kota Oli. Leon mengejek balik Karin. Reina membereskan barang bawaannya lalu berpamitan kepada kedua anak berbeda gender tersebut. Jangan lupa ya Reina tetap tabah dan coba buka hati. Gak harus langsung ada tapi usahakan ajalah. Nasihat Leon. Iya bakal gue usahakan. Kamu juga. Jangan pacar-pacarnya kalau belum halal. Leon melirik Karin. Gak ada sih yang berani deket-deket aku karena backingan aku tuh Reina. Balas Karin. Ya udahlah, gue pulang. Reina langsung ngacir begitu saja. Kayaknya gue tahu sih yang mana suaminya. Ternyata bisa cemburu ya walaupun pernikahannya gak dilandasi cinta. Ucap Leon membuat Karin bingung. Lo tahu dari mana? Tanya Karin. Waktu itu gue disuruh ke ruangannya Pak Ridwan Rin, terus ada laki-laki wangi banget. Dia nanya-nanya seputar gue sama Reina. Jelas Leon yang sudah memahami situasi. Semoga Reina dapat hidayah bucin maksimal, amin. Setuju sih. Nah, semoga lo cepet jatuh cinta dah sama suami lo. Suami lo kayaknya posesif banget deh. Gumam Leon. Beberapa hari ini Reina kepikiran dengan ucapan Leon. Reina bimbang untuk membuka hatinya karena selama ini ia tak pernah mendekati satu orang lelaki pun. Lagian juga bukan muhrim kan. Jadi, Reina berteman saja tanpa membawa perasaan aneh-aneh. Kepikiran mului kata-katanya Leon sama Karin. Reina menendang-nendang kakinya ke udara. Reina berpikir sejenak lalu bangun dari tidur tengkurapnya. Perempuan itu turun ke bawah mencari sesuatu. Gus Adnan. Teriak Reina setelah menemukan lelaki itu ada di teras depan rumah dengan buku yang lelaki itu baca. Gus Adnan menoleh mendengar namanya dipanggil. Sudah malam Reina, jangan teriak-teriak. Tegur Gus Adnan halus. Iya maaf, aku mau izin sesuatu ke Gus. Ucap Reina serius. Gus Adnan menutup bukunya dengan jari tangannya agar halaman yang ia baca tidak hilang. Apa? Aku boleh ikut ke Ponpes? Nginep di sana juga. Mumpung aku Jumat, Sabtu, Minggu sama Senin kosong. Kata Reina. Kuliah kamu? Tanya Gus Adnan. Senin seharusnya ada tapi gurunya bilang dia ada acara di luar kota, tidak ada dosen yang bisa gantiin. Jelas Reina. Kamu bosan ya di rumah? Tanya Gus Adnan yang hanya sekedar menebak saja tapi Reina mengangguk. Iya, aku belum pernah juga ke Ponpes sehabis nikah. Ya sudah, besok pagi kita berangkat ya. Atau sore, Abi sama Umi luar kota karena acara sepupu jauh. Azizah enggak pulang karena sudah kebanyakan libur sama izin. Jelas Gus Adnan. Udah berapa hari Umi sama Abi keluar kota? Tanya Reina. Dia baru tahu jika mertuanya pergi keluar kota karena tidak memiliki nomor ponsel dari salah satunya. Baru aja hari ini. Kenapa Gus enggak ikut? Tanya Reina random. Lalu yang menjaga Ponpes siapa? Masa Abbasiyah? Balas Gus Adnan heran. Abbasiyah udah tua Gus. Mana paham dia. Ujar Reina tertawa kecil. Gitu-gitu dia dulu yang pegang ponpesnya loh.
Sahut Gus Adnan ikut tertawa. Panjang umur buat Abbasiyah. Amin. Besok kamu ke rumahnya Gih, nemenin ya. Bisa enggak? Bude sebenarnya mau bawa Abbasiyah ke Pasuruan tapi Abbasiyah yang belum mau. Mending besok aja Gus, mumpung kedatangan mantu siapa tahu bisa dibujuk. Kata Reina. Reina ini termasuk salah satu menantu kesayangan karena menantu pertama sedangkan sepupu Gus Adnan sendiri kebanyakan masih muda tapi 2-3 sudah ada yang tunangan. Oh iya ya bisa tuh. Kamu bujuk aja coba. Gus Adnan berpikir mendengar perkataan Reina. Oke deh besok aku bujuk karena di rumah Bude tuh enak banget. Depan rumah sawah, jadi bagus. Reina mengingat kembali saat ia menginap di rumah Bude. Azizah kalau ke sana tidur terus. Maklumlah Gus, orang hawanya dingin cocok buat tidur. Reina berdiri dari duduknya yang ada di sebelah kanan Gus Adnan hanya terhalang meja bundar kecil saja. Reina mau tidur, besok jam berapa berangkatnya? Tanya Reina dengan mata yang sudah mengantuk. Jam 6:30. Oke, selamat malam Gus. Iya selamat malam. Abbasiyah mencium kepala menantunya. Abbasiyah itu ayah dari Abi. Ia sudah ditinggal meninggal oleh istrinya. Abbasiyah itu orangnya seru karena pembawaannya yang membuat para cucu-cucunya akan mengantuk saking ademnya. Adnan, pergi ngajar ke ponpes sana. Usir Abbasiyah. Iya Jadun. Nitip istri aku ya. Ucap Gus Adnan. Iya, Reina kamu di sini aja. Kalau Adnan minta nyiapin makan atau apapun suruh lakuin sendiri aja. Udah gede gak mau nyiapin sendiri. Peringat Abbasiyah kepada menantunya. Kan tugas istri seperti itu Jadun, nganggur dong kalau kayak gini. Balas Gus Adnan sengaja memancing perkara. Gak ada. Reina kalau mau tidur, tidur aja di kamar Adnan atau Azizah juga enggak apa-apa. Aku nemenin Jadun aja sambil ngobrol bareng. Kata Reina semangat. Abbasiyah tertawa karena terhibur dengan perkataan Reina. Ya sudah, nanti Jadun minta tolong ke Mbak Dalem buat bikin cemilan. Abbasiyah mengelus rambut Reina. Abbasiyah melirik ke arah cucunya yang hanya berdiri dan masih ada di tempatnya tanpa beranjak sedikit pun. Adnan. Iya Jadun. Gus Adnan segera pergi dari sana sebelum kakeknya ngamuk. Gus Adnan itu jahil ya Jadun? Tanya Reina karena dilihat dari gelagatnya sangat jahil. Iya, dulu suka nyembunyiin sandal, kacamata, pokoknya barang-barang punya Jadun. Ih nakal banget, komentar Reina. Iya nakal, adeknya aja mau dimasukin ke sumur karena kejahilannya. Abbasiyah menggeleng heran dengan masa kecil cucunya itu. Sabar ya Jadun, sekarang udah berubah banyak kok. Ujar Reina. Iya, kena hidayah apa ya dia? Di rumah dia gak jahilin kamu kan? Kalau iya, bilang aja biar Jadun pukul kepalanya pakai sapu. Kata Abbasiyah. Enggak kok, Gus Adnan gak pernah jahil ke Reina. Jadun mau ke Pasuruan? Tanya Reina. Enggak, di sini aja. Tapi di sana bagus loh Jadun. Pasti Jadun suka karena sawah di sekelilingnya, jadi adem. Cerita Reina. Oh ya, iya. Mau ya Jadun ke sana? Sama Bude, nanti Reina usahakan jenguk Jadun di Pasuruan. Ujar Reina. Ya sudah, nanti Jadun sampaikan ke Bude buat tinggal di sana aja biar kamu betah kalau main ke sana. Kata Abbasiyah. Reina tercengang mendengarnya. Ia kira Abbasiyah akan sulit dibujuk tapi ternyata segampang itu. Yeyay. Kalau Reina ada libur kuliah bakal main ke sana. Nanti kita jalan-jalan pagi ya Jadun. Iya nduk. Reina tersenyum senang. Abbasiyah sangat memanjakan cucu dan menantunya. Keesokan harinya, di hari Sabtu, Reina memasak untuk pagi ini walaupun sudah ada Mbak Dalem tapi Reina ingin membantunya juga. Ini taruh di meja aja Mbak. Reina meminta tolong kepada Mbak Dalem untuk langsung meletakkan lauk yang sudah ada di piring untuk meletakkannya di meja makan. Enggeh Ning. Reina berjalan menuju kamar Gus Adnan lalu membuka pintu kamar tersebut. Kata Gus Adnan tak perlu mengetuk pintu kamarnya.
Gus, panggil Reina tapi tak mendapati sahutan, hanya suara dari arah kamar mandi saja yang terdengar. Reina menutup kembali pintu kamar tersebut lalu berjalan ke depan, tapi di depan rumah sudah terdapat sosok yang tak undang. "Mana Mas Adnan? Ngapain nyari suami saya?" tanya Reina balik dengan muka jengkelnya. Reina menatap Azahra dari atas hingga bawah. "Saya gak punya uang receh mbak," ucap Reina. Azahra tersulut emosi mendengar perkataan Reina. "Kurang ajar kamu, Ning yang gak punya adab," balas Azahra berapi-api. "Dih, emang kamu hafal 30 juz? Gak sombong, cuman kamu pasti kerjaannya caper ke suami aku doang," ujar Reina memeletkan lidahnya. Reina kira Azahra akan kapok berhadapan 2x dengannya, tapi ternyata tidak. Perempuan itu masih tak ikhlas. "Kurang ajar." Azahra segera menarik hijab Reina, tapi Reina dengan cekatan mencengkram tangan itu. "Cukup ya, kamu saya hajar sekarang. Berani ganggu saya sampai saya emosi," teriak Reina sudah kepalang kesal dengan tingkah Azahra. Reina menonjok leher kiri Azahra hingga perempuan itu tersungkur ke lantai. Reina menunjuk Azahra yang berada di lantai dengan sorot mata marah. Seseorang yang berani merebut atau merusak rumah tangga seseorang dengan menggoda lelaki milik seorang istri sahnya adalah kaki tangan iblis, karena perceraian merupakan tujuan terbesar iblis untuk memutus garis keturunan dan mendekatkan manusia pada perzinahan, ucap Reina. "Dan kamu baru saja melabrak istri sahnya. Bacot setan, sok suci lo," teriak Azahra membuat Reina langsung melayangkan tonjokan maut. Perkelahian mereka jelas membuat suara gaduh hingga Mbak Dalem yang sibuk di belakang tadi langsung ke depan takut ada penyusup yang masuk. "Astagfirullah Ning Reina," teriak Mbak Dalem terlampau terkejut. Buru-buru Mbak Dalem masuk kembali dan memberitahu kepada Gus Adnan yang baru saja selesai berpakaian. Begitu diberitahu bahwa Reina berkelahi dengan salah satu perempuan di depan rumah, Gus Adnan segera berlari keluar rumah. Ya Allah, perkelahian antara Azahra dan Reina berhasil dipisahkan. Itu pun dibantu oleh Mbak Dalem. Orang tua dari Azahra pun turut dipanggil, begitu juga orang tua Reina. Umi dan Abi belum mengetahui hal ini, jadi mereka akan menyelesaikan terlebih dahulu baru memberitahukan hal ini. "Saya mengakui kapok berhadapan dengan Reina," ucap Azahra dengan wajah sudah babak belur. Luka yang saat di kampus itu masih ada dan sudah terdapat luka lebam lagi. Reina mendengar perkataan Azahra berdecih tak percaya. "Masa sih? Sekali jadi orang jahat itu gak bakal menyesal. Saya akan memberikan hukuman kepada Azahra," sahut Gus Adnan. "Hukuman apa itu Gus?" tanya Ibu Azahra. "Hukuman mati." "Hukuman mati," sahut Reina enteng, membuat semua orang kaget mendengarnya. "Astagfirullah." Gus Adnan mengelus dadanya kaget mendengar ucapan Reina. "Beneran?" tanya Azahra kaget mendengarnya. "Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat tidak menyukai pelakor," balas Reina. "Maaf Reina, aku terlalu egois dan memaksakan apapun yang tidak seharusnya jadi milik aku. Aku bakal menerima hukuman dari kamu," kata Azahra dengan muka pasrah. Reina membenarkan duduknya menghadap ke arah Azahra yang menunduk. "Azahra, kita belum sama-sama mengetahui watak asli kita. Seharusnya kamu tahu batasan, kamu belum tahu sisi lain dari aku, begitu juga sebaliknya. Kamu itu licik tapi bodoh dalam memilih lawan." Reina menunjuk ke arah Azahra. "Sekarang kamu lebih baik ikuti kata orang tua kamu. Di sana kamu harus bisa memulai hidup baru tanpa ada embel-embel Gus Adnan, karena itu suami aku," tekan Reina seolah sebuah perintah. Azahra mengangguk setuju. Ia mengakui kapok mencari gara-gara kepada Reina. Sebenarnya setelah dihajar di wilayah kampus itu Azahra ingin menyerah, tapi melihat bagaimana dulu ia dan Gus Adnan yang sebatas kakak kelas dan adik kelas sedari dulu, membuat Azahra membulatkan tekadnya kembali untuk memperjuangkan cintanya, tapi saat dihajar oleh Reina yang kesetanan membuatnya kapok. "Ausah." Azahra meringis karena lengan dan wajahnya yang sakit.
Bunda Eli yang melihatnya menatap anak tunggal satu-satunya tersebut. Kamu pukul pakai tenaga asli ya? Tanya Bunda Eli mengerti tabiat anaknya. Pukulan sebelumnya dari Reina dulu belum seberapa tapi sekarang anaknya itu benar-benar kesal. Iya, pukulan mematikan yang bisa bikin seseorang menginap di rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Jawab Reina. Istighfar nah. Gus Adnan menepuk bahu Reina. Reina menghela nafas panjang lalu mengucapkan apa yang disuruh oleh Gus Adnan tanpa suara. Kalau begitu kami satu keluarga meminta maaf setulusnya kepada Ning Reina dan Gus Adnan. Mohon maaf perilaku anak kami membuat Anda marah. Ucap Pak Yasri ikut merasa bersalah. Baik Pak Yasri, semoga setelah ini Azahra mendapatkan hidayah dengan apa yang terjadi. Ucap Gus Adnan lalu tersenyum. Keluarga Azahra pergi dari sana setelah berpamitan, diikuti oleh Bunda Eli dan Papa Gani. Papa Gani meletakkan kedua tangannya di bahu putri tunggalnya itu. Ada rasa bersalah telah mendidik Reina keras layaknya seorang lelaki. Putrinya menjadi keras kepala dan tak segan melayangkan tonjokan, jika menurutnya tidak benar. Lain kali jangan begitu ya. Berkelahi untuk hal yang benar saja. Nasihat Papa Gani. Reina terdiam acuh, baru kali ini Papa nasihati Reina secara baik-baik, biasanya sapu melayang. Balas Reina sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Papa janji akan memperbaiki semuanya. Enggak perlu Pak, jadi diri Papa aja. Luka tidak bisa sembuh secepat itu. Goresannya terlalu bertubi-tubi. Reina melepaskan kedua tangan Papa Gani dari bahunya. Reina berjalan ke arah Gus Adnan dan berdiri di belakang lelaki tinggi itu. Papa Gani melihatnya dengan sedih, Bunda Eli yang melihatnya mengelus bahu suaminya sabar. Memang benar sifatnya dulu sulit untuk dimaafkan. Adnan, kami pamit ya. Hati-hati di rumah. Ucap Bunda Eli sambil menatap Gus Adnan. Iya Bunda, hati-hati di jalan. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua orang tua tersebut naik ke dalam mobil dan meninggalkan wilayah pondok pesantren itu. Gus Adnan melihat ke belakang. Ayo masuk, kita belum makan pagi. Ajak Gus Adnan kepada Reina yang terdiam seperti patung. Aku males makan. Balas Reina lalu mengikuti langkah kaki Gus Adnan menuju meja makan. Mbak Dalem sudah tidak ada di dapur. Mereka mengurus sesuatu di bagian lain pondok pesantren. Makan sedikit saja. Aku mau disuapi sama Gus, boleh? Tanya Reina. Gus Adnan terkejut mendengar perkataan Reina. Ini pertama kali baginya, Reina yang minta disuapi. Maksudnya? Tanya Gus Adnan gugup seketika. Reina mayung, Gus Adnan tolong suapi istrimu ini karena sedang malas makan sendiri menggunakan tangannya. Tekan Reina pada setiap katanya. Iya, kamu duduk di sana dulu aja. Saya ambil nasi sama lauknya. Reina dengan patuh berjalan menuju kursi di meja makan. Gus Adnan berbalik dengan jantung berdetak kencang. Ya Allah, deg-degan banget. Gumam Gus Adnan sambil memegangi dada kanannya yang berdetak cepat. Gus Adnan segera mengambil nasi juga lauk. Ini pertama kalinya mereka makan bersama dalam satu piring. Azahra ditempatkan di ruangan VIP di rumah sakit. Badannya sakit semua terutama wajah dan tangan yang lebam semua. Untuk keberangkatan Azahra ke luar negeri itu ditunda karena kondisi kesehatannya. Reina benar-benar menghajarnya hingga benar-benar masuk rumah sakit. Dokter dan suster yang melihat luka lebam dibuat bergidik ngeri. Gak tega aku Pak lihat Azahra begitu. Ucap Ibu Azahra. Seharusnya kita gak biarin Azahra bertindak seperti itu kepada keluarga Pak Husan sama menantunya. Balas ayah Azahra ikut menyesal. Kita harus didik putri kita lagi. Bener Ma. Setelah makan malam, kedua orang itu memutuskan untuk berada di kamar Gus Adnan. Sebenarnya Gus Adnan ada jadwal mengajar tapi Ustadz di Ponpes bilang tidak perlu ke Ponpes. Mereka bisa menghandlenya.
Gus Adnan tidak enak hati sebenarnya, tapi karena sudah dianggap keluarga sendiri, Gus Adnan menyetujuinya. Saat ini Reina sedang mencari sesuatu di tasnya. "Nyari apa?" tanya Gus Adnan. "Nyari kaos kaki," jawab Reina. "Sebagian ada di lemari aku. Kemarin kamu kan izin ke aku buat naruh di situ." Jelas Gus Adnan membuat Reina menepuk keningnya. "Ya Allah, lupa kalau udah aku taruh di sana." Reina beranjak dari duduknya menuju lemari Gus Adnan. "Gus enggak kemana-mana kan?" tanya Reina. Gus Adnan mengalihkan sejenak perhatiannya ke arah Reina. "Enggak, tapi abis Isya mau ke Ponpes karena harus ngajarin santriwan," ujar Gus Adnan memperjelas tujuannya agar Reina tak bertanya lebih. "Aku mau ngomong sesuatu tapi janji jangan kaget," kata Reina. Gus Adnan mengangguk saja. "Aku kayaknya udah ada sedikit perasaan sama Gus deh," ucap Reina pelan. "Serius?" tanya Gus Adnan kaget. Refleks lelaki itu melempar handphonenya ke arah kasur. "Iya, tapi masih mencoba belajar, jangan hujat," kata Reina sambil menutup setengah wajahnya malu. "Iya, saya paham, tapi serius?" tanya Gus Adnan mencoba mencari keyakinan dari perkataan Reina tadi. "Iya, panggilnya aku kamu," teriak Reina terlampaui malu. Gus Adnan tertawa kecil. "Iya Reina, aku boleh peluk kamu?" tanya Gus Adnan dengan muka tengil. Reina agak kesal dengan muka suaminya itu, tapi ia menganggukkan kepalanya dengan segera Gus Adnan memeluk Reina erat hingga Reina tidak bisa bergerak. "Sesek Gus," kata Reina tertekan. Gus Adnan mengendurkan pelukannya lalu menatap Reina yang berada di pelukannya. "Kamu gemesin Reina." Pipi Reina memerah malu mendengarkan perkataan Gus Adnan. "Malu banget anjir." Batin Reina malu berat. Bersambung.